Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1612. Itu adalah sebuah topik tabu. Mengenai urusan roh jahat Kaisar Dewa, Gu Yunsu sepertinya tidak ingin banyak bicara. Bagaimanapun, hal-hal yang menyangkut Kaisar Dewa dianggap sebagai hal tabu. Jika membahas atau menyinggung hal tabu tanpa memiliki kekuatan yang cukup, akan mudah mendatangkan bencana bagi diri sendiri. Luo Xiu melirik Wu Tian. Orang ini berasal dari era kuno tandus dan mengatakan bahwa tanah kejatuhan Kaisar juga muncul di era tersebut. Kemungkinan besar ia mengetahui asal-usul dari Kaisar Dewa tiada taraf itu. Namun, dengan adanya Gu Yunsu di sampingnya, Luo Xiu tidak leluasa untuk bertanya lebih banyak di sini. Bahkan jika menggunakan pesan suara ilahi, Gu Yunsu mungkin bisa merasakannya. Perjamuan arak kali ini hanyalah untuk menjalin pertemanan. Topik pembicaraan mereka meluas kemana-mana, dan tidak ada yang sengaja terpaku pada satu topik tertentu. Baru saja keluar bersama Gu Yunsu, sepucuk surat undangan telah sampai di tangan Luo Xiu. Surat undangan ini berasal dari kuil Yuanxi, dan pengirimnya adalah Miao Ling. Haha, kakak Taois Xiu sekarang telah menjadi tokoh pusat perhatian di seluruh kota Digol. Gadis suci Miao Ling secara proaktif mengundangmu, memberimu surat undangan tetapi tidak memberikannya padaku. Ini berarti kau sangat mungkin menjadi tamu kehormatannya, kata Gu Yunsu dengan nada sedikit iri. Gadis suci Yuanxi begitu sempurna tanpa celah, salah satu wanita paling memikat di 10 wilayah dunia abadi. Tidak ada seorang pun dari generasi muda yang tidak terpikat olehnya. Hehe, kakakku jangan mengejekku lagi. Luo Xiu menangkupkan tangannya sebagai tanda hormat, lalu berpamitan dan segera menuju ke kuil Yuanxi. Bocah, kau ini benar-benar akan mewarisi urusan ayahnya, kata binatang singa emas, Wu Tian, sambil tersenyum licik di sampingnya. Apakah Wu Tian adalah nama samaranmu, atau nama aslimu di masa lalu? Luo Xiu tidak memedulikan ejekan itu. Tentu saja itu nama asliku di masa lalu. Pada era kuno tandus, leluhur Wu Tian mengguncang dunia dengan kekuatannya, tidak ada yang berani menentang. Begitu menyinggung masa lalunya, sikap sombong binatang singa emas itu membuat orang merasa jengkel. Aku benar-benar ingin tahu, sebenarnya siapa kalian ini, kata Qi Zichen dengan pasrah di samping mereka. Seorang patriark dewa yang terhormat berjalan bersama mereka, tetapi seolah-olah tidak memiliki eksistensi sama sekali. Kakak Qi tidak perlu memedulikan hal-hal ini, Luo Xiu tersenyum tipis. Bagaimana aku bisa tidak peduli? Aku berencana untuk bergantung pada kalian. Paling tidak, aku harus tahu lebih banyak, kan? Qi Zichen mengangkat bahunya dan berkata dengan sangat pasrah. Melalui beberapa percakapan antara Luo Xiu dan Wu Tian, Qi Zichen sudah mulai memahami garis besarnya. Luo Xiu adalah keturunan klan Taisang, yang pernah membuat kehebohan besar di dunia abadi dan bahkan membunuh gadis suci klan Roh Kudus generasi saat itu. Tidak hanya itu, Luo Xiu juga memiliki identitas lain, yaitu keturunan dari Taisang Yu dan Maharani Yuanxi dari era kuno luhur. Adapun asal-usul Wu Tian bahkan lebih luar biasa lagi, ternyata ia berasal dari era kuno tandus yang bahkan lebih tua dari era kuno. Apakah yang datang adalah Tuan Muda Xiu? Di depan gerbang kuil Yuanxi, ada 2 orang dayang. Melihat 3 orang berjalan mendekat, mereka pun maju untuk bertanya. Saya adalah Xiu, Luo Xiu mengangguk. Gadis suci telah menunggu lama. Silakan masuk ke paviliun dalam, Tuan Muda, dayang itu memberi hormat dengan sikap yang rendah hati. Luo Xiu mengangguk, lalu melangkah masuk. Namun, tepat ketika Wu Tian dan Qi Zichen juga hendak ikut masuk, mereka dihentikan oleh kedua dayang itu. Anda berdua silakan masuk ke paviliun luar. Gadis suci hanya mengundang Tuan Muda Xiu seorang. Melihat pemandangan ini, Luo Xiu baru saja akan angkat bicara, tetapi ia melihat Wu Tian dengan ekspresi tidak peduli melambaikan tangannya dan berkata, kau masuk saja sendiri, aku dan Qi kecil akan menunggu. Mendengar itu, Luo Xiu pun tidak berkata lebih banyak lagi, berbalik badan dan masuk ke paviliun dalam. Di dalam paviliun dalam, perjamuan telah disiapkan. Begitu Luo Xiu masuk, ia melihat seorang wanita yang luar biasa cantik sedang menari di tengah aula, begitu indah tiada taraf. Awalnya Luo Xiu mengira yang mengundangnya hanyalah Miao Ling seorang, tetapi wanita yang sedang menari yang ia lihat ini bukanlah Miao Ling. Melihat kedatangan Luo Xiu, wanita yang menari itu menghentikan gerakannya, lalu dengan ringan melayang ke hadapannya. Sepasang matanya yang indah laksana bintang menatap lekat ke mata Luo Xiu. Hamba, Hong Sui, memberi hormat pada Tuan Muda Xiu. Wanita cantik luar biasa itu memberi hormat dengan anggun. Suaranya terdengar merdu, membuat orang tanpa sadar ingin mendekatinya. Postur tubuhnya begitu anggun. Tarian ringannya tadi laksana awan.
Meskipun tidak sesempurna Miaoling, ia memiliki temperamen khusus miliknya sendiri, sebuah pesona tiada taraf. Nona Hongswei terlalu sungkan. Luo Xiu menangkupkan tangannya sebagai balasan hormat. Entah mengapa, dari tubuh Hongswei ini, ia samar-samar merasakan aura yang terasa familiar. Ada 3 orang wanita di dalam aula. Hongswei yang tariannya laksana awan hanyalah salah satunya. Ada satu lagi bernama Ruoyu, yang benar-benar memiliki kulit sehalus es dan giok, laksana seorang dewi giok yang hendak terbang ke surga. Kedua wanita ini belum pernah Luo Xiu dengar sebelumnya, dan ia tidak tahu apa latar belakang mereka. Namun, bisa duduk bersama dengan Miaoling menunjukkan bahwa mereka bukanlah orang dengan latar belakang yang sederhana. Terutama temperamen unik yang hanya dimiliki oleh mereka, tidak mungkin dimiliki oleh wanita biasa. Tuan Muda Ziyu, silakan duduk. Miaoling, yang mengenakan gaun pelangi, datang dengan langkah anggun dan mempersilakan Luo Xiu untuk duduk sambil tersenyum. Seorang diri, duduk menghadapi 3 wanita cantik luar biasa. Bahkan para putra suci dari berbagai tanah suci pun belum tentu mendapatkan perlakuan seperti ini. Akan tetapi, Luo Xiu sangat sadar bahwa ia bisa mendapatkan perlakuan seperti ini semata-mata karena 2 ukiran batu mengguncang dunia yang telah ia pahami. Meskipun kali ini ia menjadi pusat perhatian yang cukup besar, Luo Xiu tidak terlalu memikirkannya. Bahkan, ia sengaja melakukannya. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian Miaoling, sehingga ia bisa lebih jauh menyelidiki istana rahasia yang ditinggalkan oleh Maharani Yuanxi. Menurut perkataan Miaoling, sebelum Maharani Yuanxi pergi, ia meninggalkan sebuah istana rahasia, dan kunci dari istana rahasia itu ada di tangan Miaoling. Miaoling bangkit dan secara pribadi menuangkan arak untuk Luo Xiu. Aroma tubuhnya yang memikat tercium di hidung, membuat pikiran Luo Xiu menjadi sedikit gelisah. Terutama saat melihat dari dekat lehernya yang putih mulus, ia tanpa sadar teringat akan masa lalu ketika ia pernah meninggalkan bekas ciuman di sana. Pemahaman kakak Taois Ziyu sungguh luar biasa. Boleh aku tahu dari mana asal perguruanmu? Sama seperti putra suci Guksu, Gu Yunzu, Miaoling menjamu Luo Xiu sendirian di sini juga untuk menyelidiki pertanyaan ini. Bagaimanapun juga, di era sekarang, para putra dan putri suci dari berbagai tanah suci sesekali memang ada yang berhasil memahami ukiran batu mengguncang dunia. Tetapi orang seperti Ziyu yang berhasil memahami 2 buah secara berturut-turut adalah hal yang belum pernah terdengar sebelumnya. Ini juga berarti, setidaknya dalam hal pemahaman, ia telah melampaui para putra dan putri suci dari berbagai tanah suci. Jenius seperti ini, secara alami akan menarik perhatian dari berbagai pihak. Mengenai pertanyaan ini, Luo Xiu sebelumnya sudah menjawabnya kepada Gu Yunzu. Maka, ia pun memberikan jawaban yang sama kepada Miaoling. Perguruanku berasal dari era kuno abadi, jawab Luo Xiu. Era kuno abadi. Begitu perkataan ini keluar, Luo Xiu dengan jelas menyadari bahwa ekspresi ketiga wanita di hadapannya menjadi sedikit aneh. Miaoling tersenyum, lalu menunjuk ke arah Hongswei di sampingnya. Apakah Tuan Muda Ziyu tahu asal-usul Hongswei? Oh, entah apa asal-usul Nona Hongswei. Luo Xiu benar-benar merasa sedikit penasaran. Karena Tuan Muda mengatakan bahwa perguruanmu berasal dari era kuno abadi, maka kau pastilah memiliki sedikit pemahaman tentang zaman kuno itu, bukan? Kau juga seharusnya tahu bahwa di era kuno abadi, 5 kaisar berkuasa, dan masing-masing dari mereka adalah yang tertinggi. Mungkinkah? Mendengar perkataan ini, mata Luo Xiu sedikit menyipit. Ia teringat akan apa yang pernah dikatakan oleh 5 iblis kepadanya di Tanah 5 Elemen. Bersambung.